Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Maya. Siang, Pak Marsidi. Bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kegiatannya di sekolah, aman? Alhamdulillah sejauh ini aman. Walaupun memang banyak namanya peringatan Hari Guru, jadi memang banyak sekali kegiatan. Hari ini perlombaan guru-guru juga adakan perlombaan, anak-anak juga. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi tujuan saya manggil Ibu ke sini, tentunya pingin sedikit bincang-bincang sih. Mengenai kondisi sekolah, bisa kondisi Ibu di sekolah ataupun kondisi Ibu selama ada di kelas dan sebagainya. Intinya saya ingin tahu kendala apa atau masalah apa yang Ibu hadapi di sekolah kita ini. Oke, kalau boleh tahu sih, selama Ibu di sini mungkin dalam berapa bulan ini apa sih masalah yang Ibu hadapi, baik itu di kelas ataupun di sekolah? Ya, baiklah Pak Marsidi. Kalau untuk permasalahan sepertinya banyak ya Pak Marsidi, apalagi masalah dengan siswa gitu. Tapi yang pasti kita kan sudah berusaha memberikan yang terbaik begitu kepada siswa karena memang itu sudah tugas kita. Tapi di sini akhir-akhir ini nih Pak Marsidi, ada nih salah satu siswa saya yang nggak tahu kenapa tiba-tiba itu semangat belajarnya melemah, berkurang begitu. Biasanya untuk saya juga pernah dulu mengajar dia di kelas, sekarang kan kelas 11, dulu pernah juga masuk di kelasnya di kelas 10, tapi saya rasa dia masih semangat aja belajar, tapi akhir-akhir ini entah kenapa mulai kurang gitu. Kenapa dia mulai tidak termotivasi gitu untuk belajar. Padahal di dalam pembelajaran itu kan kita sudah berusaha ya Pak Marsidi ya, untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan potensi mereka, bagaimana pembelajaran ini bisa menarik untuk mereka, agar mereka tertarik gitu untuk belajar dengan kita. Mungkin itulah Pak Marsidi yang saya rasakan akhir-akhir ini. Oke, jadi di sini Ibu mengalami kendala dalam hal anak yang motivasinya agak ngedon gitu Bu ya? Iya. Jadi, nah kalau boleh tahu nih, kalau bisa diskalakan kondisi anak tuh pada skala berapa itu? 1 sampai 10 gitu. Untuk skala yang dia semakin kurang begitu ya, kan down-nya gitu ya Pak Marsidi ya. Kalau dulu itu bisa kita delapankan semangat belajarnya itu mungkin ada 9, tapi sekarang itu seperti ada 4 skala, karena memang misalnya untuk buat tugas aja dia tiba-tiba nggak mau gitu. Kalau misalnya diajak, misalnya kan kita ada nanti tuh di dalam pembelajaran ada diselingi dengan game, kita selingi dengan ice breaking. Saya sudah berusaha mengajak ini, tapi dia malah tetap tidak ada respon. Enggak Bu, lelah seperti itu. Tapi nggak tahu entah apa. Kadang mau tapi pikirannya itu kosong seperti itu. Intinya jadi fokus ya, anak ini tidak fokus. Ya, nah kalau boleh tahu, hambatan apa sih yang Ibu hadapi dengan kondisi anak yang motivasinya kayak gitu? Apakah mempengaruhi untuk anak-anak yang lain atau bagaimana? Ya, yang jelas hambatannya yang pertama dalam mencapai tujuan pembelajaran ya Pak Marsidi ya. Jadi akhirnya kan kita pengen nih supaya anak-anak itu anak ini memahami gitu apa yang kita ajarkan. Tapi karena dalam proses saja dia kurang semangat, tidak fokus begitu. Jadi akhirnya apa yang ingin kita capai atau tujuan kepada anak itu justru tidak tercapai jadinya kan gitu. Kemudian pengaruhnya juga kepada teman-teman. Jadi teman-teman ini karena melihat dia seperti itu, jadi menganggap oh tidak apa-apa nih kalau seandainya belajar seperti ini begitu. Jadi takutnya nanti kan ada yang ikut-ikutan begitu kan. Tapi ya hanya saja yang itu yang mungkin yang ditakuti gitu, yang takut akan terjadi hal yang sama kepada teman-temannya. Oke, jadi ketakutan kita dengan kondisi anak yang motivasinya begitu itu nanti dampaknya ke teman-teman yang lain. Nah, jadi apa yang Ibu lakukan supaya anak ini itu tidak mendampakkan kepada yang lainnya? Usaha apa yang Ibu lakukan? Iya,
kalau untuk melihat kondisi anak itu di dalam kelas ya Pak Marsidia, mungkin dalam waktu dekat inilah ya dicoba untuk berbicara dulu dua arah dengan anak ini gitu. Apakah ada masalah atau memang apakah dia tidak tertarik belajar begitu ya. Mungkin saya berbicara dulu empat mata dengan anak ini. Itu mungkin yang pertama yang bisa saya lakukan gitu ya Pak Marsidi. Terus kalau misalnya nanti ada waktu, saya cobalah bawa anak-anak keluar ruangan, tidak belajar di kelas gitu. Biar mungkin mereka bisa melihat pemandangan supaya mereka pikirannya lebih fresh, lebih tenang gitu ya. Kemudian langkah-langkah yang bisa saya ambil juga mungkin menyuruh atau meminta anak-anak untuk menulis jurnal untuk apa sih yang mereka rasakan gitu. Jadi intinya lebih ke refleksi juga ya. Nah, kemudian kalau boleh tahu nih Bu, sejauh apa sih usaha Ibu dalam meningkatkan minat belajar anak di dalam kelas? Oke, kalau untuk mendekatkan minat ini selama ini ya Pak Marsidia yang sudah dilakukan gitu, yang sudah dilakukan itu yang pertama sudah memberikan pembelajaran yang bentuknya sudah berdiferensiasi. Jadi berusaha untuk memberikan pelajaran itu sesuai dengan potensi anak. Jadi memang anak ini potensinya di mana, karakternya bagaimana gitu ya. Terus dia ingin belajarnya itu seperti apa. Karena memang pembelajaran itu sudah dilakukan sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Tapi memang dalam posisinya yang anak yang satu ini mungkin belum bisa saya jangkau gitu ya. Mungkin motivasi apa gitu yang mungkin ada faktor X ya yang menyebabkan anak ini motivasinya tiba-tiba lain gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, selama ini Ibu dalam penggunaan model pembelajaran di kelas, itu yang seperti apa? Selain yang tadi diferensiasi, nah, ada yang lain lagi nggak? Selain berdiferensiasi, karena kita kan berusaha ya Pak Marsidia memperlihatkan, memberikan pembelajaran kepada mereka itu kan sesuai potensinya. Tapi kadang-kadang memang tidak selalunya sifatnya diferen gitu kan, karena bisa saja kita samakan gitu. Jadi kalau biasanya, kalau yang saya lakukan itu di kelas dengan seperti tadi seperti game gitu. Kemudian yang biasanya kita kan lakukan ice breaking kayak gitu kan. Kemudian di dalam beberapa pembelajaran itu tidak melulu dengan teori. Kadang pun kita bikin video untuk membuat konten-konten seperti itu. Jadi kalau biasanya anak-anak yang sifatnya itu kinestetik itu kan dia ingin langsung gitu ya, karena beda dengan anak-anak yang memang suka mendengarkan yang auditori itu kan dia pengennya itu di ruangan karena pengen fokus kayak gitu. Tapi kalau misalnya kadang saya bawa juga tuh anak-anak untuk keluar ruangan gitu kan. Tapi ini memang belum terlaksana. Rencananya kan dibawa keluar ruangan itu untuk membuat video misalnya atau konten-konten yang berhubungan dengan materi pembelajaran, begitu Pak Marsi. Oke, jadi intinya selama ini Ibu pun sudah melakukan langkah-langkah yang memang bisa meningkatkan motivasi anak ya di kelas. Nah, lalu kalau boleh tahu nih, apa sih rencana Ibu dalam menghadapi masalah anak yang tadi itu? Apa yang akan Ibu lakukan gitu loh? Kalau boleh tahu. Ya, tadi selain sudah dilakukan ya Pak Marsidia, mencoba membawa mereka ke luar ruangan gitu kan supaya mereka bisa lebih tenang, lebih fresh itu. Saya juga berusaha melihat kembali nih bentuk ya materi, apakah memang materi ini perlu lebih ditingkatkan lagi, karena takutnya anak-anak tidak tertarik dengan materi itu. Jadi mungkin saya akan mencari cara lain
agar materi itu lebih terlihat menarik, mungkin dalam bentuk video-video atau slide-slide gitu, tapi tampilannya tentang materi itu, karena kan anak-anak ini biasanya kan suka juga dengan gambar-gambar itu untuk menarik minatnya dulu, apakah nanti dia termotivasi gitu kan. Itu yang pertama, mungkin langkah awalnya gitu, lebih mencari tahu dulu konten materi yang nanti akan saya ajarkan kepada anak tersebut. Yang tadi kan juga disampaikan bahwa coba bicara face to face ya. Iya, 4 mata dengan anak tersebut. Apakah ada permasalahan gitu? Kadang kan kita nggak tahu ya Pak Marsidi, apakah anak-anak di luar sana kan bukan di lingkungan sekolah, tapi dia dengan teman-temannya atau dengan lingkungan dia di luar, di rumah seperti itu. Nanti kan kita bisa tahu juga nih, jadi kita bisa juga mengantisipasi apa yang harus kita lakukan dalam pembelajaran ketika anak itu merasa ada permasalahan lain yang ia pikirkan begitu. Karena kan anak-anak banyak juga fokusnya entah kemana-mana gitu kan. Oke, jadi intinya ke konseling anak ya. Iya. Oke, jadi udah bagus sekali ya rencana Ibu, mudah-mudahan bisa dilakukan dengan baik. Nah, kemudian apa sih komitmen Ibu terhadap rencana ini? Apa yang akan Ibu lakukan itu? Sejauh apa komitmen Ibu dalam mengatasi masalah ini? Ya. Mungkin untuk pelaksanaan itu kalau bisa kan konsisten ya Pak Marsidia dilakukan begitu. Misalnya kalau anak ini sudah saya coba panggil tapi ternyata dia masih seperti itu, mungkin berarti saya harus introspeksi diri lagi gitu ya. Apakah memang perlu tindak lanjut yang lebih serius? Kalau misalnya masih perlu mungkin atau kolaborasi dengan guru BK-nya, atau mungkin kolaborasi juga nanti dengan wakil kesiswaan seperti itu. Saya juga berusaha untuk minta pendapat nanti dengan mereka bagaimana ya hadapi anak. Kalau seandainya ketika saya sudah melaksanakan face to face, berbicara dari mata secara pribadi, bicara 4 mata dengan anak tersebut, tapi masih belum juga terselesaikan, jadi kolaborasi lah, gitu. Meminta bantuan. Intinya kolaborasi dengan BK yang ada di sekolah. Jadi dengan masalah yang Ibu hadapi ini, secara tidak langsung yang kita omongkan tadi kan Ibu sudah tahu nih langkah-langkahnya kan. Apa yang mesti Ibu lakukan, kemudian apa yang mesti Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian apa yang Ibu mesti Ibu lakukan kepada anak ini yang mengalami masalah, kemudian Ibu mesti kolaborasi dengan siapa dalam menghadapi masalah ini. Nah, itu semuanya sudah kejawab, tadi sudah kita diskusikan. Nah, mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakannya dengan baik untuk kedepannya, dan semoga masalahnya cepat selesai. Oke, baik. Mungkin itu aja ya Bu Maya ya, diskusi kita kali ini. Kedepannya bisa kita diskusi untuk masalah yang lain yang Ibu hadapi di sekolah, entah masalah apa, masalah ini dan sebagainya. Saya rasa cukup sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Mas. Terima kasih juga.